Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, ketemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Keadilan Al-Mahdi itu dinyatakan, bukan hanya dikatakan. Pada dasarnya bahwa keadilan yang dilakukan oleh Al-Mahdi itu mengacu pada dasar-dasar petunjuk Al-Quran. Saya sangat yakin hal itu, ya. Sehingga tidak hanya keadilan yang menurut sampean saja, tetapi keadilan yang ditunjukkan oleh Allah, yang telah dikatakan dalam Al-Quran. Ya, menurut saya seperti itu. Tentu jika keadilan Al-Mahdi ini ditunjukkannya, walaupun tidak secara terang-terangan, dia juga bekerja sebagaimana petunjuk dari Allah itu. Oleh karena itu, keadilan Al-Mahdi ini ya barang tentu harus mengacu pada dasar petunjuk Allah ya. Nah, walaupun tidak hanya petunjuk dari Al-Quran saja, tapi petunjuk Allah yang langsung dari Allah itu sendiri, macam itu. Oleh karena itu, misalkan ada kejadian akhir-akhir ini, masalah kejadian alam yang semacam bencana alam, kemudian COVID-19 misalkan, itu Al-Mahdi tentu tidak akan tinggal diam, ya. Sama itu. Hingga saya sangat yakin Al-Mahdi bekerja berbuat adil dalam setiap semacam itu, ya. Tapi saya sangat yakin efeknya jelas-jelas. Oleh karena itu, yakinlah apa yang dibawa oleh Al-Mahdi ini tentu sesuatu yang adil menurut Allah, bukan adil hanya menurut asumsi sampai saja. Oleh karena itu, keadilan yang dibawa oleh Al-Mahdi ini tentu dinyatakan, ya, dibuktikan, artinya seperti itu. Tidak hanya dikatakan saja, ya, seolah-olah si Al-Mahdi dan berkata-kata kalau dia bisa ini itu, ya. Kriterianya semacam itu, tapi tidak membuktikan apa-apa. Tidak seperti itu. Saya sangat meyakini jika Al-Mahdi ini keadilannya yang dibawa ini, ya, saya sangat meyakini dengan itu. Sering saya katakan bahwa pemerintah saat ini berkonsultasi, ya. Pemerintah saat ini sebenarnya tidak tahu kalau dia sebenarnya bahkan implementasi ini, ya, saya tidak tahu itu, ya. Tapi itulah kehendak Allah, ya, yang dibuktikan untuk menunjukkan bahwa Al-Mahdi benar-benar muncul, maka keadilan yang dibawa oleh pemerintah saat ini merupakan keadilan yang notabene ditunjukkan oleh Allah, oleh petunjuk Allah semacam, ya. Makanya sudah saya katakan, ya, seorang harusnya ini juga macamnya dilakukan Pak Jokowi. Ini sudah benar, ini harusnya pemimpin seperti itu, sebagaimana yang ditentukan oleh Khalifah Umar dulu semacam. Kemudian seorang
menteri sosial misalnya di kolong jembatan, misalnya di tempat penghulu, misalnya ini sudah benar. Harusnya seorang menteri seperti itu. Sebab apa? Saya sangat meyakini jika seorang menteri mau turun ke tempat-tempat kumuh semacam itu, tentu akan membuat efek, ya, impact yang luas tentu terhadap pejabat bawahannya semacam itu. Ya, ini contoh baik. Tidak sombong. Ini contoh baik. Lalu mengapa harus dinyinyi seolah-olah ini tidak? Apakah karena karena citra yang hanya menata kata itu mulai tergerus macam itu? Bapak-bapak, keadaan mati semacam itu tidak hanya dinyatakan dalam kata-kata saja, tapi dibuktikan dalam perbuatan. Harus semacam itu. Oleh karena itu, saya ini jika Al-Mahdi saat ini pun baru bersamaan belum tahu siapa sebenarnya yang menjadi Al-Mahdi itu, saya sangat ini Al-Mahdi telah berbuat banyak untuk keadilan yang ada di muka bumi macam itu. Walaupun sama tidak menyadari, ya. Jadi Al-Mahdi tidak bekerja hanya karena dia dipandang, diakui Al-Mahdi sebagai pemimpin dunia lalu dia bekerja macam itu. Tidak seperti itu. Makanya saya katakan jika Al-Mahdi, saya sangat yakin justru ya bahwa kemunculannya sangat tidak secara rata semacam. Karena apa ya, ini sudah saya jelaskan di video yang lalu kalau bahwa jika Al-Mahdi ini dipahami sebagai pemahaman Muslim, kemudian Khalqi Awad sebagai pemahaman Al-Mahdinya menurut agama Hindu, ya. Kemudian Al-Mesiah ini Al-Mahdinya menurut keyakinan Yahudi, tentu barang tentu, ya, jika mereka penyebutan atas Al-Mahdi ini berbeda-beda, adalah hanya satu orang menurut saya semacam itu. Oleh karena itu, jika kemunculannya menjadi Al-Mahdi, tentu bagi mereka yang non Muslim tentu tidak akan percaya, ya, macam itu. Tapi jika yang muncul ini Khalqi Awad, tentu bagi Muslim dan yang bukan pemahaman Hindu tidak percaya juga. Oleh karena itu Allah menempatkan seseorang yang dalam posisi seperti itu, saya sangat yakin lebih enaknya justru dimunculkan dalam diam. Jadi dalam diam, tidak terang-terang semua. Saya meyakini jika Al-Mahdi ini sebenarnya juga Khalqi Awad, sebenarnya juga Al-Mesiah, sebenarnya juga Juru Selamat semacam itu, juga Nabi Khidir, Nabi Muhammad, Nabi Isa, ya, semacam. Oleh karena itu, yang sosok satu tubuh 1000 jiwa ini, saya sangat yakin jika dimunculkan, sebab saat dimunculkan dia sebagai titisan Bung Karno, tentu pemaham non Bung Karno tidak suka macam itu. Oleh karena itu lebih, menurut saya ya, lebih mengadopsi dari semua pemahaman itu, justru yang dimunculkan hanya tanda-tandanya saja, ya. Kalau saya ini apa yang disebutkan dalam pemahaman Hindu, ya, mungkin tanda-tanda alam seperti ini, saya suka yakin jika
bahwa saat inilah kemunculan kawan-kawan tadi sudah harusnya semacam itu gitu, ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Jangka Jayaba ya Agama Sinawangi ya, dan hadis-hadis yang mengatakan bahwa gejolak alam, tanda-tanda alam yang saat seperti inilah ini memang saat munculnya sosok yang sang kinasih yang terpilih ya. Bisa dikatakan Al-Mahdi, Al-Ghawata, Mesiah dan lain-lain macam itu. Oleh karena itu, walaupun Al-Mahdi ini tidak tampak nyata ya oleh Muhammad SAW, saya sangat yakini jika Al-Mahdi telah bekerja sesuai dengan kapabilitas dan kapasitasnya sebagai Al-Mahdi itu semacam itu ya toh. Oleh karena itu, walaupun dia tidak diminta, dia akan bekerja ya. Walaupun dia tidak diakui, dia jelasnya bekerja. Inilah yang menurut saya adalah Al-Mahdi yang sebenarnya ditunjuk oleh Allah. Jadi tidak dimunculkan saat dia merebut kekuasaan dulu baru bekerja untuk keadilan umat ya. Tidak seperti itu menurut saya ya. Jadi keadilan yang dilakukan oleh Al-Mahdi ini keadilan yang sesuai petunjuk Al-Quran, petunjuk Allah, tentu semacam itu ya. Jadi tidak keadilan yang hanya menurut nafsu keinginan saja, keinginannya Al-Mahdi tidak seperti itu ya. Dia tidak dianggap orang lalu dia tidak istilahnya tidak mau bekerja ya, tidak seperti itu. Jadi diminta dan tidak diminta pun Al-Mahdi sudah bekerja ya, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya macam itu. Oleh karena itu kalau menurut saya sangat yakinlah jika Al-Mahdi ini benar-benar sudah muncul. Sebab tanda-tanda dari kejadian-kejadian alam yang akhir-akhir ini menunjukkan ini suatu bukti bahwa kemunculan Al-Mahdi ini benar-benar telah nyata semacam itu. Oleh karena itu bersegeralah untuk memperbaiki perbuatan sampean yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Oleh karena itu perdebatan apapun sebenarnya tidak akan mengubah suatu kebenaran itu sendiri ya. Misalkan ada orang yang pandai berdebat dan seolah-olah ya, apa yang didebatkan itu menjadi kebenaran ya. Tetapi sebenarnya jika menang pun walaupun ya, dia karena pandai ya itu tidak mengubah kebenaran itu sendiri. Sehingga keadilan yang dilakukan Al-Mahdi saat ini dinyatakan, dibuktikan, artinya tidak hanya dikatakan saja ya. Nah, karena itu saya sangat yakini Al-Mahdi sudah bekerja sesuai kapasitas
dalam senyap. Ya, saya sangat tidak mengumbar-umbarkan untuk merebut kekuasaan lalu berbuat keadilan, tidak seperti itu. Sebab saya yakin kemunculan Al-Mahdi sangat sesuai dengan perkembangan zaman saat milenial ini. Tadi tidak zaman diambil mundur untuk menjadi 1400-an tahun yang lalu, tidak seperti itu. Saya sangat ini Al-Mahdi orang yang sebenarnya mengikuti perkembangan saat ini, milenial saat ini, ya. Jadi keadilan yang dilakukan sebagai petunjuk Allah tentu menuju pada perkembangan zaman yang saat ini, dan tidak mengubahnya menjadi kejadian alam yang ribuan tahun yang tapi benar-benar dinyatakan dalam senyap. Dan Assalamualaikum.